السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعل من أمة سيد الأنام. الحمد لله على صحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم ظاهرا والباطنة، سابقة ولاحقة الدنيوية وأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita di dunia ini dalam satu perjalanan yang begitu sangat-sangat jauh, yaitu perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Perjalanan ini ada dua rombongan. Satu rombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua rombongan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua rombongan saja. Sekarang jamaah yang pertama telah sampai ke tujuan yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan-jalannya para nabi, para anbiya alaihissalam. Jamaah yang kedua adalah jamaah para sahabat, yang sahabat-sahabat pun juga sampai kepada tujuannya dengan selamat. Sekarang mereka telah bergembira ria di tempat yang mereka tuju. Kemudian rombongan yang ketiga, yaitu rombongan para wali-wali Allah, orang kekasih-kekasih Allah, para orang-orang yang soleh pun telah sampai dengan selamat. Kemudian sekarang adalah giliran kita. Kita yang masih hidup ini, kita juga akan sampai ke rombongan untuk menuju ke sana, yaitu menuju yang namanya kampung akhirat. Jika kalau kita mengambil jalan-jalannya para nabi,
mengambil jalannya para sahabat, mengambil jalannya orang-orang yang telah dicintai oleh Allah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan sampai ke tempat yang tuju, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak sabar mengambil jalan-jalan yang lain, tentunya kita akan tidak sampai ke tempat yang kita tuju. Bahkan kita akan menuju ke jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik, setiap menit senantiasa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan bisa berbahagia tanpa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Karena setiap ucapan, setiap amalan dicatat oleh para malaikat yang kelak abadi, karena akan menyaksikan nanti di alam akhirat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini akan disorot oleh seluruh para nabi, para anbiya alaihissalam. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan apapun yang kita buat di atas dunia ini. Setiap langkah kita dari bayi sampai kita meninggal dunia, diri kita ini senantiasa disensor, senantiasa diperlihatkan apa saja perbuatan manusia. Kita dipelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat film-film kita, apa yang telah kita buat di dunia ini. Film-film kita ini dari kecil sampai kita meninggal akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala film kita nanti di alam akhirat. Yang akan memilhamkan kita adalah para malaikat yang menjaga kita, yang senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Dan sedikit pun tidak ada yang disensor oleh para malaikat. Semuanya akan kita lihatkan perbuatan kita, baik ataupun jahat yang kita lakukan di atas dunia ini. Tidak dapat dielakkan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati lagi kita dalam kehidupan ini. Karena semua yang baik, semua yang buruk akan menjadi bekal kekal di akhirat, kecuali orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebiji zahra dari kepada kebaikan kita akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil zahra pun dari keburukan kita akan dilihatkan oleh Allah kerugian-kerugiannya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan, kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan adalah apabila kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya para sahabat, jejaknya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan rindu kepada negeri akhirat, mati dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada kita, kita pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu kesuksesan yang sebenarnya. Barang siapa ingin kesuksesan yang lain, sebetulnya dia adalah orang-orang yang tertipu. Apabila orang mencari kesuksesan-kesuksesan yang lain dengan harta, dengan pangkat, dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain, dengan jabatan-jabatan, dengan harta benda, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu. Sebagaimana supaya kita mendapatkan kesuksesan
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya senantiasa selain kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan akan datang zaman yang tidak akan selamat pada zaman itu kecuali orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doanya orang yang tenggelam di tengah lautan. Di antara cara supaya kita bisa selamat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang ibadah kepada Allah. Karena dunia ini saudara-saudara tempat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat sudah tidak ada lagi kita bisa beribadah kepada Allah. Tidak bisa lagi kita sholat, tidak lagi bisa kita puasa, tidak bisa lagi kita sedekah, tidak bisa lagi kita iman, tidak ada lagi kita bisa sabar, tidak ada lagi kita bisa yang lain-lainnya. Semuanya sudah selesai. Dan di sanalah tempat pertanggungjawaban kita nanti di dalam akhirat. Maka agama yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sinilah tempatnya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempatnya kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara-saudara, tempat yang paling mulia yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Inilah tempat untuk kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mencurahkan perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tempat-tempat yang lain tidak bisa kita lakukan, tetapi masjid inilah satu-satunya tempat bagi kita untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara supaya kita selamat dalam kehidupan dunia, di akhirat, yaitu kalau kita senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membela kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Quran surah Muhammad ayat 7. Bila kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan bila kita ditolong oleh Allah, pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan di antara cara supaya kita bisa selamat, kalau kita tanamkan dalam hati kita rasa sayang kepada umat Islam, zahir maupun batin. Memikirkan umat Islam zahir dan batin, menyayangi mereka zahir dan batin, mendoakan mereka zahir dan batin. Seorang ulama mengatakan, barang siapa berdoa di waktu solat, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dikumpulkan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, orang yang punya sayang kepada umat tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masa bodoh terhadap keadaan umat, dia sebetulnya dalam satu bahaya besar. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu." Barang siapa yang tidak ada kerisauan, keprihatinan kepada keadaan umat, bukanlah mereka termasuk golongan mereka. Maka dari itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, walaupun kita ini hebat ibadah kita, hebat tahajud kita, hebat puasa kita, hebat mujahadah kita, tapi kita sendiri-sendiri tidak ada kerisauan kepada orang lain. Kadang-kadang kita menyepi di dalam hutan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini orang-orang yang sesat, bukan orang yang benar. Jangan kita ini terpengaruh dengan orang-orang yang di dalam hutan sendirian, ya, berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Ini bukan zamannya lagi, saudara-saudara. Ini bukan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu umatnya yang terdahulu. Dia hanya mementingkan pribadi-pribadinya mereka sendiri. Hanya untuk keegoan dia merasa dirinya sudah hebat, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Bahkan anak istrinya tidak dipikirkannya bagaimana mereka bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak ada kerisauan untuk memikirkan saudara-saudara yang lain yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya saudara-saudara, bukan kita menjauh kepada orang-orang yang maksiat. Justru kita harus mendekati mereka-mereka
kita santuni mereka, kita doakan mereka. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datangi orang-orang yang jahil, mereka datangi orang yang tidak benar, mereka datangi ajak mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyepikan diri dalam hutan, bukan kita menyepikan diri sendirian di kamar, berzikir banyak-banyak sampai kita terbang sana terbang sini dengan makhluk-makhluk gaib. Itu semuanya adalah tipuan-tipuan iblis laknatullah alaih. Maka dari itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita ada kerisauan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini banyak maksiat, apakah lagi di akhir-akhir tahun banyak ujian-ujian yang Allah SWT, gempa bumi, tanah longsor. Kenapa saudara-saudara? Karena perbuatan jahatnya manusia, maksiatnya manusia, LGBT, ya kan? Kawin sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini maksiat besar ini. Mabuk-mabukan, hiburan-hiburan dan sebagainya. Disinilah membuat tempatnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini harus kita ingatkan mereka. Dan juga jangan sampai di tempat kita ada tempat-tempat ya, maksiat-maksiat. Apakah lagi tahun baru jangan kita adakan keramaian-keramaian yang menyebabkan Allah tidak redha kepada perbuatan kita. Kalau boleh di tahun baru kita banyak-banyak tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan rahmat, supaya Allah memberikan keberkahan di negeri kita ini, di kampung kita ini, supaya jangan sampai ada balak-balak yang lain lagi yang datang menimpa kita. Karena maksiat itu adalah menarik balaknya Allah Subhanahu wa taala datang di kampung itu apabila kita adakan maksiat di tempat itu. Tapi kalau seandainya di situ tempat orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menarik bantuan Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Allah Subhanahu wa taala diberikan di kampung itu. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, makmurkan masjid, meramaikan masjid, insyaallah dilihat oleh Allah begitu bercahaya di atas langit seperti mana bintang-bintang yang kita lihat yang ada di langit sana. Maka dari itu saudara-saudara, mudah-mudahan di tahun yang terakhir ini, mudah-mudahan kita jangan sampai banyak melakukan maksiat, jangan sampai kita ini berhibur-hibur dan dengan sebagainya, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Jumat yang mulia yang penuh dengan barakah ini kita memperbanyak niat, kita perbaharui niat kita memperbanyak doa kita banyak berselawat, kita tata lagi kehidupan kita, zahir kita maupun batiniah kita, dalam urusan perjuangan kita maupun urusan pribadi kita, sehingga kelak nanti bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah siap dengan sebenar-benarnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum min zumratil muttaqin mu'minina al-muqinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.